Halo sahabat-sahabat jaringan, sesuai dengan janji gue sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai OSI layer. OSI layer ini merupakan dasar dari segala bidang ilmu jaringan pada komunikasi komputer. Entah itu network engineer, sysadmin, field engineer, semuanya itu harus paham tentang OSI layer. Kenapa? Karena memang OSI layer ini penting untuk kita pahami, supaya ke depan ketika ada masalah, kita tahu step by step cara untuk memperbaikinya. Oh bang, teori itu gak penting, yang penting itu praktek, bacot. Lu kalau cuma praktek doang ada masalah lu bingung mati lu. Sekarang di dunia yang saat ini infrastruktur jaringan udah cukup luas, yang dibutuhkan itu adalah solusi bukan hanya implementasi aja. Makanya kita harus belajar tentang dasar dari infrastruktur jaringan tersebut. Langsung aja kita bahas. Ciao. Oke teman-teman, jadi OSI layer atau OSI itu merupakan singkatan dari Open System Interconnection atau sistem interkoneksi terbuka. Fungsinya itu untuk menstandarisasi setiap vendor-vendor jaringan komputer agar bisa saling komunikasi satu sama lain. OSI itu terdiri dari 7 lapisan atau sering disebut juga dengan 7 layer. Di antaranya itu ada application, ada presentation, ada session, ada transport, ada network, data link, dan yang paling bawah itu ada physical. Kalau gua dulu ngapalinnya itu dengan kalimat anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar, sehingga gua bisa hafal ketujuh lapisan ini dengan cepat. Itu tips buat lo semua lah kalau yang mau ngapalin. Nah, ketujuh lapisan ini dibagi menjadi dua. Itu ada upper layer, ada lower layer. Nah, di sini gua akan langsung jelasin bagaimana cara komunikasi jaringan komputer melalui OSI model ini. Di sini kita ibaratkan ada dua PC yang akan saling komunikasi melalui email. Tahap pertama dia akan masuk ke application layer. Application layer ini dia berfungsi sebagai user interface atau antarmuka user untuk bisa komunikasi dengan komputernya atau bisa memberikan inputan. Dia bisa berperan sebagai input maupun output. Application layer itu dia akan mengirimkan datanya itu atau pesannya itu ke presentation layer untuk dilakukan formatting. Nah, di presentation layer ini juga terjadi yang namanya enkripsi. Nah, itu teman-teman itu bisa cari gimana cara enkripsi ya, atau apa itu enkripsi. Dari application layer, pesan itu akan diformat ke format yang bisa dipahami oleh bahasa komputer. Setelah dilakukan performatan, maka akan dibentuk yang namanya session. Session ini berfungsi untuk membangun koneksi, memaintain koneksi, sama meng-close koneksi atau menutup koneksi ketika pesan sudah selesai dikirimkan. Ya, jadi setelah dibentuk sessionnya, maka akan disegmentasi oleh layer transport. Nah, di layer ini juga terdapat dua protokol penting, yaitu TCP dan UDP, yang mana fungsinya untuk memberikan port koneksi kepada setiap aplikasi. Setelah pesan disegmentasi, maka dia akan diberikan paket header oleh layer network. Jadi ada segmen, ada paket. Segmentasi dilakukan oleh layer transport, lalu diberikan paket oleh layer network. Isi paket apa aja? Itu ada source IP address sama destination IP address. Itu nanti akan kita bahas setelah kita selesai menyebutkan semua lapisan OSI ini. Setelah dikasih paket, maka dia akan dilanjutkan ke data link untuk dikasih frame header. Frame ini isinya itu adalah source MAC address dan destination MAC address. Nanti kita akan pelajarin lah apa bedanya IP address sama MAC address. Setelah dikasih frame header, maka dia akan ditransmisikan melalui layer physical ke dalam bentuk bit atau biner. Physical ini ada apa aja? Ada kabel, ya kabelan, kabel fiber optik, wireless, itu semuanya ke layer physical masuknya. Nah, kalau dari sisi pengirim, susunannya dari atas ke bawah. Kalau dari sisi penerima, itu susunannya dari bawah ke atas. Ya.
Sehingga dari sisi penerima, dia akan menerima terlebih dahulu dari media transmisi, membuka pesan tersebut menjadi sebuah frame, dijadikan paket setelah dibuka frame, lalu dibuka segmentasi yang tadi dibuat, CC-nya akan ditutup karena sudah diterima, diformat lagi ke dalam bentuk bahasa yang bisa dipahami oleh user, dan akan ditampilkan oleh application layer. Jadi sederhananya, sebenarnya OSI layer itu hanya kayak gitu doang. Lalu Bang, apa fungsinya ketika kita melakukan troubleshooting menggunakan OSI layer ini? Ketika kita paham dengan OSI layer dan ada masalah, maka kita akan menyusun strategi perbaikan menggunakan model OSI. Contoh, misalkan, oh ternyata email dari PC 1 ke PC 2 itu tidak terkirim. Maka kita bisa melakukan troubleshooting dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Gue sebagai network engineer senangnya dari bawah ke atas. Kenapa? Karena ketika ini kendala, ini semua udah pasti nggak akan terjadi. Jadi ya layer paling bawah itu udah mewakili layer paling atas. Contoh, misalkan ketika pengiriman, oh ternyata pas dicek kabelnya ada yang putus. Maka clear, kita harus perbaiki dari sisi kabelnya. Tapi kalau misalkan ini sudah betul, maka kita cek lagi secara frame headernya bagaimana. Ini sudah betul, cek lagi secara IP address-nya sudah betul atau belum, atau misalkan ada routingan yang jalan atau tidak. Maka kita cek lagi kalau misalnya sudah betul, oh ternyata memang port emailnya yang salah. Nah itulah susunan kita untuk melakukan troubleshooting sampai terus ke application layer. Kita pun bisa melihat fokus bidang pekerjaan dari sisi OSI layer. Contoh misalkan kalau kita bekerja sebagai network engineer, kita akan fokus di lower layer. Karena kita akan melakukan switching yang dimana dia ada bekerja di layer 2, routing yang akan bekerja di layer 3, dan ACL dasar atau aksesoris dasar yang bekerja di layer 4. Kalau misalkan upper layer itu biasanya pekerjaannya diambil oleh sistem engineer atau sysadmin. Nah, dari OSI layer ini juga kita dapat melihat bahwa ada tipe device yang bekerja pada OSI layer tertentu. Contoh misalkan kayak data link. Di data link itu ada switch yang bekerja di layer 2. Kalau di physical ada hub atau kabel atau wireless. Itu di layer physical. Terus ada interface juga. Ini kita akan jelaskan sedikit demi sedikit nanti di video selanjutnya ya. Kalau untuk network itu ada router. Nah, biasanya kalau dari layer keempat ke atas itu ada server sama firewall. Jadi sebenarnya untuk penjelasan OSI layer itu aja. Mungkin kalau misalkan kita hanya mengawang-awang seperti ini, kok nggak kelihatan OSI layer ya? Karena memang OSI layer itu bekerjanya secara logik. Ya, yang kelihatan secara fisiknya cuma layer fisikal doang. Dan bisa kita pahami ketika kita sudah implementasi. Makanya gua nggak mau langsung bikin video cara setting A, setting B. Karena gua nggak mau teman-teman cuma paham guideline aja, tidak paham dengan apa isi dari yang kita lakukan. Oke guys, jadi itu tentang OSI layer. Harapannya lu semua ya semangat ya, tetap belajar mengenai tentang ilmu jaringan komputer ini. Karena kalau lu punya cita-cita untuk berkecimpung di dunia IT dalam hal ilmu jaringan, ya lu harus bisa sanggup dan menahan pahitnya belajar. Itu aja yang ingin gue sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam hangat, sahabat jaringan.